Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin gak? Terusin gak? Yang mana nih? Celengan Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, di tengah perkembangan zaman dan semakin kompleksnya dinamika sosial, kita sering kali dihadapkan pada konflik yang melibatkan berbagai kelompok, baik dari aspek sosial, agama, maupun politik. Salah satu permasalahan yang muncul adalah bagaimana konflik antar pribumi justru semakin diperuncing oleh provokasi dari pihak luar. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konflik ini terjadi, siapa yang diuntungkan, serta bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat menyikapinya. Salah satu hal yang paling menyedihkan dalam konflik sosial adalah ketika sesama pribumi justru bertikai satu sama lain. Dalam berbagai insiden, terjadi bentrokan yang bahkan sampai mengakibatkan cedera fisik dan pertumpahan darah. Namun kita harus berpikir lebih jernih dan menyadari bahwa ada pihak-pihak yang diuntungkan dari konflik ini. Mereka memanfaatkan situasi dengan cara 1. Memprovokasi melalui propaganda dan narasi palsu. 2. Menyebarkan hoaks dan fitnah di media sosial. 3. Mengadu domba antar individu dan kelompok. 4. Menggunakan uang dan kekuasaan untuk menggerakkan konflik. Alih-alih menyadari jebakan ini, banyak yang justru terbawa emosi dan saling menyerang. Inilah yang perlu kita waspadai. Siapa yang sebenarnya mengendalikan narasi? Banyak masyarakat awam yang tidak menyadari bahwa ada elit tertentu yang bermain di balik layar. Dalam situasi ini, muncul sebutan seperti Khabib dan Baklawi yang digambarkan sebagai kelompok yang memainkan peran provokatif di balik konflik. Beberapa hal yang sering terjadi di lapangan. Para elit ini sendiri tidak berada di garis depan konflik, tetapi hanya mengeluarkan perintah. Mereka mengendalikan opini dengan menyebarkan isu tertentu untuk menggiring massa. Yang dikorbankan justru orang-orang yang loyal tanpa memahami dampak jangka panjangnya. Inilah mengapa kita perlu lebih kritis dalam melihat sumber informasi dan jangan mudah termakan narasi tanpa fakta yang jelas. Mengapa masih ada yang menjadi jongos? Sebutan jongos dalam konteks ini merujuk pada individu atau kelompok yang masih loyal terhadap pihak tertentu meskipun sudah jelas ada agenda tersembunyi di baliknya. Mengapa hal ini masih terjadi? Ada beberapa alasan utama. 1. Fanatisme tanpa dasar hujah yang sahih. Banyak yang tetap mendukung tanpa memeriksa kebenaran informasi. 2. Hubungan keluarga dan kepentingan personal. Ada individu yang memiliki hubungan kekerabatan sehingga sulit bersikap objektif. 3. Manfaat finansial dan ekonomi. Beberapa orang mendapatkan keuntungan, baik berupa sumbangan dana maupun akses terhadap aset tertentu. 4. Jalur nasab dan loyalitas sejarah. Masih banyak yang terjebak dalam romantisme sejarah tanpa mempertimbangkan realitas. 5. Kurangnya keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan baru. Orang dengan pola pikir tertutup seringkali sulit menerima informasi yang bertentangan dengan keyakinan lama mereka. Jika kita ingin menjadi masyarakat yang maju, kita harus berani keluar dari kebiasaan lama yang hanya berdasarkan mitos atau loyalitas buta. Ketika berbicara tentang kebenaran dan sejarah, kita harus membuka ruang diskusi yang lebih luas. Ada banyak pihak yang menyodorkan klaim kebenaran sepihak, tetapi apakah mereka benar-benar memiliki dasar yang kuat? Apakah kebenaran hanya boleh dipahami oleh kalangan tertentu? Apakah orang-orang miskin atau rakyat biasa tidak boleh memahami kebenaran? Apakah hanya tokoh tertentu yang memiliki otoritas untuk membahas sejarah dan nasab? Jawabannya jelas, kebenaran harus terbuka untuk semua orang. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sahih dan meneliti sendiri sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana ketika mitos dijadikan alasan untuk loyalitas buta?
Dalam beberapa kasus, banyak individu masih percaya pada mitos yang sulit dibuktikan. Contohnya, klaim nasab yang tidak bisa diuji secara ilmiah, cerita-cerita spiritual yang tidak memiliki bukti historis, dogma yang digunakan untuk menutup ruang diskusi. Kita perlu memahami bahwa menghormati seseorang bukan berarti harus menerima semua klaimnya tanpa berpikir kritis. Justru sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus selalu bertanya dan mencari landasan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Haruskah kita menghormati tanpa bertanya? Salah satu dilema terbesar dalam masyarakat adalah takut mempertanyakan sesuatu yang sudah dianggap sakral. Padahal, dalam sejarah Islam sendiri, banyak ulama besar yang selalu mengajarkan untuk berpikir kritis dan tidak menerima sesuatu tanpa dalil yang kuat. Menghormati tidak sama dengan membenarkan tanpa dasar. Kritik tidak berarti benci, tapi justru tanda cinta terhadap kebenaran. Kita harus bisa membedakan mana yang benar-benar fakta dan mana yang hanya opini belaka. Jika kita hanya mengikuti sesuatu tanpa berpikir, maka kita bukan sedang menghormati, tetapi sedang diperbudak oleh kebodohan sendiri. Sahabat Abah, sebagai masyarakat yang ingin maju, kita harus berani mengambil sikap, tidak mudah terprovokasi oleh pihak luar, tidak menjadi jongos tanpa berpikir kritis, berani mempertanyakan kebenaran dengan bukti yang sahih, menjaga persatuan antar pribumi dan tidak mudah diadu domba, mengutamakan logika dan ilmu dalam mengambil keputusan. Jangan sampai kita menjadi korban propaganda yang hanya menguntungkan segelintir orang. Mari bersama-sama membangun kesadaran dan menjadi generasi yang berpikir jernih dan bertindak bijak.